pasukan kafir, tapi dia sebenarnya sudah Islam. Kepada Rasul dari Abbas. Jadi kalau orang sekarang mungkin kayak ditaruh apa? Intel dia. Diam. Tapi hebatnya nggak ada yang tahu kalau dia itu Muslim. Tapi ada beberapa tokoh Quraisy curiga. Info-info ini semuanya ada sampai ke Nabi. Akhirnya waktu perang Badar Abbas nggak mau ikut. Tapi dipaksa oleh kafir Quraisy Mekah. Harus ikut karena mereka curiga ini jangan-jangan Islamnya. Tapi mau memaksa dengan keras juga tidak. Kenapa? Karena dia ini tokoh. Orang kaya, tokoh. Oleh karena itu mereka hanya mengira-ira saja. Maka waktu disuruh perang Badar, dia dipaksa untuk ikut perang. Dan akhirnya ikut dia perang Badar. Tapi nanti sikapnya di perang Badar luar biasa. Yaqulu Abu Rafi' khadim Rasul. Dia pembantu Rasul. Abu Rafi' pernah cerita, waktu itu kuntu gulaman, waktu itu aku seorang anak kecil. Dan lil Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu suka ikut dengan Abbas bin Abdul Muttalib seperti pembantu, seperti khadim kepada Abdul Muttalib. Wa kana al-Islam qad dakhalna ahlal bait. Dan waktu itu Islam itu sudah masuk kepada keluarga Nabi. Artinya Islam sudah masuk dan Abbas juga sudah masuk Islam. Fa aslamal Abbas wa aslamtu wa aslamat Ummul Fadl. Masuklah keluarga Rasul yang masuk Islam diantaranya Abbas dan juga Ummu Al-Fadl. Yaitu siapa ibunya? Abbas. Wa aslamtu dan aku juga masuk Islam. Wa kanal Abbas yaktumu Islama. Abbas menutupi keislamannya. Jadi jelas Abbas itu sudah masuk Islam tapi disembunyikan. Keislamannya sampai Fatul Makkah. Yang terakhir Bai'atul Aqabah, kelihatan nih bagaimana keislaman Abbas. Ketika terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua, yaitu sekitar 72 orang laki-laki, 2 perempuan ikut berbaiat dengan Rasul di Bai'atul Aqabah kedua, yaitu di Mina. Setelah haji wada atau setelah haji, biasanya mereka ada kumpul Bai'atul Aqabah yang pertama 16 orang, tahun berikutnya 72 orang. Karena waktu Bai'atul Aqabah pertama 16, lalu Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah, setelah tahun berikutnya menjadi 72. Waktu berbaiat, Abbas berkata kepada orang-orang Madinah, ya ma'syaral Khazraj, inna Muhammadan minna, haitsu qad alimtum. Ketahuilah wahai kaum Khazraj, orang-orang Ansor. Karena orang Ansor itu ada 2 suku, Aus dan Khazraj. Yang kebetulan yang ikut kebanyakan Khazraj. Apa kata Abbas? Wahai kaum Khazraj, ketahuilah Rasulullah itu di sisi kami itu orang yang mulia. Orang yang kami muliakan, orang yang kami jaga. Kalau memang dia ingin kalian datang ke sana, karena Rasulullah itu diminta untuk datang ke Madinah di dalam baiat itu. Maka kalian harus menjaga dia seperti kami menjaga Rasulullah SAW. Intinya para orang-orang Madinah saat itu berbaiat dengan Rasul dan akan menjaga Rasulullah SAW seperti mereka menjaga keluarga sendiri, seperti Bani Hashim menjaga Rasulullah SAW. Dan ini yang mengucapkan pertama Abbas. Abbas mengingatkan kepada kaum Khazraj orang Madinah. Ingat, waktu itu belum ada Ansor Muhajirin, belum ada. Nanti waktu hijrah baru disebut Muhajirin, Ansor baru ada. Disebut kaum Muhajirin saat hijrah. Sebelum adanya hijrah ini orang Mekah, ini orang Madinah. Kaum Aus, kaum Khazraj, ini kaum Mekah, baik Quraisy dan seterusnya. Setelah ada perintah hijrah, baru yang hijrah disebut kaum Muhajirin, yang di Madinah disebut orang Ansor. Jadi kaum Ansor dan Muhajirin ada setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalian jaga ini, kalau memang kalian mau Nabi Muhammad pindah ke negeri kalian, ke Madinah, kalian jaga. Karena kedudukan beliau kami hormati, kami muliakan, kami jaga di kaum kami. Maka orang-orang kafir Quraisy Mekah mendengar itu dari Abbas. Karena memang Abbas sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Tapi dia tidak mengatakan saya seorang Muslim. Tapi Rasul tahu dia ini sudah Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Seperti tadi Abu Rafi mengatakan dia sudah Islam. Saya tahu dia sudah Islam, istrinya, keluarga sudah Islam. Tapi tetap disembunyikan keislamannya. Kecuali sampai nanti akhirnya masuk ke pembukaan kota Mekah. Baru terlihat keislamannya dan ditunjukkan keislamannya. Tidak berpanjang lebar saat terjadi perang Badar. Setelah Rasulullah hijrah